Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Kartikasari dari SMP Negeri 6 Sata Punggelan, Banjarnegara. Kali ini saya akan menerangkan atau menerapkan AKM pada RPP. Kali ini ada RPP Aritmatika Sosial, materi pokok aritmatika sosial, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran matematika. Untuk indikator pada RPP kali ini, yaitu yang pertama menentukan hubungan antara bruto, neto, dan tara, menentukan nilai bruto, neto, dan tara, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, karena di sini menggunakan PPL, terdiri dari kegiatan intinya seperti ini, kemudian kegiatan pendahuluannya seperti ini, kemudian kegiatan intinya terdiri dari orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan hasil, kemudian mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Kemudian setelah itu kegiatan penutup, sama seperti pada RPP yang lainnya. Kemudian di sini untuk lampirannya ada lembar observasi sikap sosial. Kemudian ada lampiran instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan, yaitu berupa kuis soal. Di sini ada pilihan ganda 5 soal dan ada uraian 1 soal. Kemudian di sini saya lengkapi dengan lembar penilaian pembelajaran. KD, IPK, indikator soal, level, bentuk, kemudian soalnya, jawaban, dan ada rubrik penskoran. Kemudian yang selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Ini pada pertemuan ketiga ya. Di bagian atas terdapat identitas siswa, yaitu nama, kelas, kemudian nomor presensi, judul kegiatan, kemudian sumber belajarnya, kemudian langkah kegiatan juga dituliskan pada lembar kerja. Contohnya ada: Pak Ahmad adalah seorang pedagang buah di salah satu pasar di Banjarnegara. Nah, dalam pemenuhan dagangan, Pak Ahmad membeli jeruk yang dikemas dalam keranjang. Setiap keranjang berisi jeruk dengan berat keseluruhan 30 kg. Pak Ahmad membeli 2 keranjang jeruk dan akan dijual kembali dengan berat 1 kg setiap bungkusnya. Setelah dikemas, diperoleh 59 bungkus jeruk dengan berat per bungkus yaitu 1 kg jeruk dan tersisa 400 gram. Menurut perkiraan, harusnya karena membeli 60 kg dapatnya 60 bungkus jeruk. Tapi mengapa tidak memperoleh 60 bungkus, hanya 59 bungkus dan sisanya adalah 400 gram. Ya, di sini menggunakan gambar. Kemudian ini untuk penyelesaian masalahnya. Jadi ada pancingan-pancingannya. 1, tuliskan secara lengkap apa saja yang dibeli oleh Pak Ahmad pada kegiatan 1. Kemudian yang kedua, tuliskan berat keseluruhan jeruk yang diperkirakan oleh Pak Ahmad. Tuliskan berat jeruk yang diperoleh Pak Ahmad yang sebenarnya. Terus kenapa tidak memperoleh 60 bungkus jeruk sesuai dengan perkiraan. Ya, jadi di sini disertai dengan gambar-gambar, kemudian ilustrasi pada dunia nyata, kemudian mengaitkan dengan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ada sesuai dengan AKM, yaitu ada literasinya. Kemudian di sini ada contoh soal. Contoh soalnya tentang mencari bruto, neto, dan tara.
Ya, jadi di sini disediakan sebuah tabel, diketahui bruto dan netonya. Kemudian yang ditanyakan adalah tara, presentase neto, dan presentase tara. Kemudian yang berikutnya di sini adalah latihan soal AKM. Soal AKM-nya seperti ini. Yang nomor 1, suatu hari Pak Anwar membeli 3 karung gula pasir dari toko sembako. Karung gula tersebut bertuliskan tara masing-masing karung 1%. Ketika ditimbang didapatkan berat seluruhnya 120 kg. Berdasarkan informasi tersebut, pasangkan setiap pernyataan dengan sebuah jawaban pada kolom pilihan jawaban dengan menggunakan anak panah. Kemudian untuk soal yang kedua, Pak Burhan pergi ke swalayan untuk membeli susu bubuk. Di swalayan, Pak Burhan melihat ada 3 jenis kemasan susu bubuk yang akan beliau beli. Ringkasan kemasan dan harga setiap susu disajikan pada tabel berikut. Tabelnya seperti ini. Kemudian, andaikan Pak Burhan akan membeli 1 kemasan susu dan uang yang dibawa cukup untuk membeli salah satu dari ketiga susu tersebut, Pak Burhan berniat membeli kemasan yang pertama. Apakah keputusan yang diambil Pak Burhan tepat? Berikan alasan matematis untuk mendukung jawabannya. Jadi di sini ada literasinya, ada numerasinya sesuai dengan prinsip dari AKM. Kemudian ini lembar kerja peserta didik pertemuan yang ketiga ini untuk guru. Jadi bedanya untuk lembar kerja untuk guru dengan lembar kerja pada yang diberikan untuk peserta didik hanya bedanya pada kalau guru ada jawabannya, langsung ada jawabannya, jadi untuk mempermudah seperti itu. Jadi ini merupakan contoh penerapan AKM pada pembuatan RPP. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.